Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Profesor Dr. Endang Rohmiatun MHum, yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3 yang hari ini berkesempatan hadir, yang saya hormati Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora, yang saya hormati Lembaga Penjamin Mutu yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Anita, serta para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Terus yang terakhir adalah tamu kehormatan kita, yakni Bapak Andri Sulendra dan Edi Widodo, auditor eksternal dari BSI. Selamat datang Bapak di Fakultas Adab dan Humaniora. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara audit mutu eksternal fakultas dan program studi di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah memberikan kita tuntunan serta arahan ke jalan agama yang benar. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kepada seluruh untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Ibu Profesor Dr. Endang Rohmiatun MHum memberikan sambutannya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati asesor eksternal dari BSI, Bapak Andri Sulendra dengan Bapak Edi Widodo. Mohon maaf Bapak, gelarnya mungkin belum kita Selamat pagi Bapak, salam sejahtera, selamat datang di Fakultas Adab dan Humaniora. Yang sama-sama kita hormati Ibu Trisia MSI PSD dari Penjaminan Mutu Wikaden Pata Palembang. Selamat datang Ibu di Fakultas Adab dan Humaniora. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1 Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora. Ada Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Amida, Bapak Wakil Dekan 3. Sambil memperkenalkan Bapak Dr. Haji Muhammad Sawaludin MA MAG. Sehat selalu beliau Pak Haji. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora. Saya perkenalkan satu persatu Bapak. Ini ada Bapak Kandidat Doktor, insya Allah sebentar lagi Bapak Otoman MHum. Ini selaku Kaprodi
Prodi Sejarah Peradaban Islam jenjang strata 1. Kemudian Ibu Fitriah M. Hum selaku Sekretaris Program Studi SPI S1. Kemudian ada Bapak Dr. Mulyadi M. Hum, ini Ketua Program Studi SPI jenjang S2. Kemudian Bapak Dalilan M. Hum sebagai Sekretaris Prodi Magister S2. Kemudian ada Mas Afif, ini Sekretaris Program Studi Politik Islam. Di sebelahnya ada dosen muda yang ganteng ini Pak, Mukhlis Minako, selaku dosen muda kami di Politik Islam. Kemudian ada Bapak Kabak, Bapak Matbani SAG MSI. Nah, ini Bapak Kabak kami yang ganteng ini Pak. Kemudian ada Ibu Dr. Betty MA selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian di sebelahnya Bapak Yanto M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, dan Mas Gus Fakihul Anam, Agustus Januari. Ya, M. Hum, ini Sekretaris Program Studi Bahasa Sastra Arab. Kemudian ada dosen muda kita ini juga Ketua Gugus Penjamin Mutu Fakultas, Mas Niko, lama nggak ketemu. Niko Oktario Aditya MA. Ini dosen Prodi Politik Islam. Kemudian Kaprodinya di sebelahnya ada Habib Dr. Sukri MSI. Kemudian di sebelah kiri ada Bapak Kasub Bidang Akademik, Bapak Soeharto SAG MSI. Di belakangnya ada Kepala Perpustakaan Fakultas Adab dan Humara, Bapak Mariuzi SAG. Kemudian di sebelah kanan depannya Ketua Laboratorium Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Solekudin M. Hum. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan banyak sekali nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian dan segenap keluarga besar Sivitas Akademika di Fakultas Adab dan Humaniora. Selawat juga serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak senantiasa akan mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Selanjutnya kami sangat bahagia dan gembira tentunya dengan kehadiran bapak-bapak sekalian, bapak auditor, bahwa pada hari ini dijadwalkan di Fakultas Adab dan Humaniora untuk mengaudit beberapa di program studi di Fakultas Adab dan Humaniora, yang hal ini adalah terkait dengan penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu itu ada eksternal dan internal. Kalau internal kita diaudit oleh internal, ada audit mutu internal dari lembaga penjaminan mutu UIN sendiri. Kemudian juga ada audit eksternal yang dalam hal ini salah satunya selain kita diaudit oleh Ban PT juga oleh auditor eksternal dari yang hari ini akan mengaudit kita terkait dengan penjaminan mutu. Dan insya Allah maupun alhamdulillah di Fakultas Adab dan Humaniora terkhusus adalah program studi terkait dengan siklus penjaminan mutu, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun peningkatan maupun
sekalian, alhamdulillah teman-teman seluruhnya insya Allah telah menjalankan siklus tersebut maupun hal-hal yang terkait dengan standar dan sebagainya, nanti yang kita semua nanti mungkin akan dikonfirmasi dalam konteks evaluasi maupun nanti peningkatan, dan apabila nanti ada temuan-temuan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan, tentunya insya Allah kami semua nanti akan bisa bekerja sama dengan baik dengan Bapak sekalian, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Bapak-Bapak sekalian sebagai auditor bisa membina kami atau memberikan masukan yang tentunya insya Allah adalah untuk kebaikan kami semua di Fakultas Adab dan Humanera terkait untuk penjaminan mutu tersebut, Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami banyak kurang baik silaf kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan Bapak. Dan mudah-mudahan kegiatan selama 1 hari ya Bapak ya, nanti bisa berjalan dengan lancar, dan Bapak Ibu sekalian mohon nanti dipersiapkan bersama nanti pada sesi mungkin akan dikonfirmasi dan sebagainya. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Adapun nanti apabila memang ada hal-hal sebagai temuan yang intinya adalah itu masukan untuk kita semua agar nanti program studi maupun UPPS atau fakultas kedepannya diharapkan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih juga Ibu Anissa Trisia PhD atas waktu dan baik tenaga maupun pikirannya untuk membersamai kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ibu, dan Bapak Ibu sekalian juga kami ucapkan terima kasih atas atensi, atas kesiapan hari ini kita membersamai tamu kita, auditor dari eksternal dari Jakarta. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak, dan mohon maaf atas segala sesuatu kekurangan-kekurangan yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, acara audit eksternal pada hari ini kita buka sama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wadek 1, Bapak Ibu sekalian di Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, dan Bapak Ibu sekalian dosen dan Bapak PU di Fakultas Adab dan Humaniora. Salam kenal ya Bapak Ibu ya, dan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di pagi yang cerah ini ya. Kelihatannya Bapak Ibu sudah semangat 45 nih katanya. Semangat 2024 ya. Tahun ini ya, Bu Dekan ya. Nah,
Kalau gitu saya juga nggak lama-lama, kelihatannya sudah semangat. Ya, kemudian sudah siap di audit nih Bapak Ibu nih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita nanti mulai, saya ada beberapa pengen menyampaikan informasi mengenai proses audit kita seperti apa nanti ya. Kan juga Bapak Ibu kan sudah sekian lama ya di auditnya, jadi sudah terbiasa dengan kami. Oke. Wah, ini katanya bermasalah nih. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemana nih? Kamu turun. Oke. Baik, tak kenal maka tak kenal ya Bapak Ibu ya dengan kami ya. Tapi kalau tahun lalu saya sudah mengaudit Bapak Ibu di PAHUD ya, di Fakultas Adat dan Budaya, tapi online ya. Dan Bapak Ibu kan pasti sudah paham dengan wajah saya ya, yang imut-imut dan amit-amit ini. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Edi Widodo, sebelah kanan saya, senior saya. Jadi kami berdua, kalau tahun lalu sama Pak Sofyan ya, betul ya Pak? Nah, sekarang beliau di PB, nah sekarang saya ditemani oleh Pak Edi. Jadi kalau saya dengar info dari Bu Wadek 1 ini sudah 3 kali ya Bu ya, diaudit secara online, betul ya Pak Bu ya? Nah sekarang ketemu lagi, jadi acuan kami nanti proses audit. Dan kami pendekatannya tidak seperti SPI, itu ya Pak Bu ya? Atau BPKP, atau BPK mungkin ya. Bukan pendekatan keuangan, atau bukan pendekatan salah bayar, salah posting gitu ya. Nah, maka enggak. Pendekatan kita adalah manajemen sistem, ya. Terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Intinya itu. Jadi saya harap Bapak Ibu kita selama 1 hari ini serius tapi santai, gitu ya Pak. Ini adalah skop sertifikasi Bapak Ibu. Jadi proses audit ini tidak merubah sertifikat yang Bapak Ibu punya ya. Jadi tetap Bapak Ibu miliki sampai expired. Expirednya katanya tahun depan, itu ya Pak Bu Wadek ya, betul ya. Tahun depan nama organisasi, alamat, skop tidak akan berubah. Kan tahun lalu udah masuk yang prodi yang baru ya Pak Bu ya. Prodi studi politik Islam sudah masuk. Oke. Nah, dalam proses audit juga sama. Nanti ada laporan, ada yang namanya laporan seperti biasa. Dalam laporan kita akan tampilkan yang namanya kalau ketemu, kalau ketemu ya nggak usah, ya kan? Dan kami juga nggak perlu, dan kami juga nggak punya target berapa temuan ya. Nah, nanti dalam laporan kita akan kelompokkan yang namanya NC atau non-performance dan opportunity for improvement. Ya. Sinensi dan COP, nah itu aja. Kalau ada, kalau tidak ada, ya udah, berarti laporannya isinya hanya narasi apa yang kami lihat di Fakultas Adat, gitu ya. Non-performance dan opportunity for improvement. Yang wajib Bapak Ibu follow up hanya yang non-performance saja. Yang OP ini, opportunity for improvement, itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Yang wajib yang hanya yang NC saja ya. NC itu kan juga Bapak Ibu sudah paham, sudah pernah juga dengar. Tahun lalu belum ada NC ya Bapak ya, NC minor ya. Nah, minor itu adalah ketidaksesuaian karena nggak konsisten. Nah, NC yang kedua adalah yang major. Major itu adalah sama sekali Bapak Ibu tidak menerapkan standar ISO atau prosedur. NC minor, NC major tidak ada hubungan dengan pencabutan sertifikat. Ya. Tapi yang pasti tidak ada kolonel, itu aja. Oke, udah paham ya Pak Bu ya. NC itu nanti kita akan follow up. NC minor tahun depan, NC major maksimum 3 bulan. Kita akan follow up, verifikasi perbaikannya. Oke, udah paham. Nah, ini juga pentingnya Pak Bu ya. Do and done, biru dan merah. Ini bukan politik ya Pak. Do and done ya. Do ini adalah tadi saya sampaikan, pendekatan kami bukan pendekatan seperti BPK, SPI, Satuan Pengawasan Tanah Bapak ya, atau BPKP yang sifatnya keuangan, tidak. Ya.
Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu terbuka, tapi bukan jangan buka lain-lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti boleh phone a friend ya, boleh phone a friend, boleh tanya kiri kanan, boleh buka laptop, boleh buka catatan gitu ya, atau boleh buka laci kalau yang lapar gitu ya. Semuanya boleh. Atau kalau mau yang hal hisap dulu 5 menit Pak break, mau hal hisap dulu nggak boleh. Tidak masalah ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kita seperti biasa saja. Cuma nanti yang ada yang nanya-nanya kayak saya dan Pak Edi aja, itu aja ya. Jadi mau hal hisap boleh, buka laci boleh, tanya kiri kanan boleh, buka laptop boleh, buka buku juga boleh ya. Yang nggak boleh cuma satu, 50-50. Nah itu nggak boleh Pak ya, secara offline. Pokok intinya semuanya sama, cuma medianya saja yang berbeda gitu, budekannya. Baik, itu perkenalan kami. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih tetap memilih kami sebagai partner dalam pengembangan manajemen sistem ya. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih di pagi-pagi ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum sarapan atau belum mulai ngajar ya, menghadiri lagi acara kami, tapi nggak apa-apa, intinya semangat 45 gitu ya Pak ya. Siap gitu ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nah saya juga pengen menyampaikan Bu Dekan dan Bapak Ibu sekalian, ini kewajiban kami sebagai auditor dan insan dari BSI Group Indonesia. Kami punya yang namanya BSI Compliance and Ethics Program gitu ya. Kami punya program, kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya ISO 37001 atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan, itu salah satu ISO juga yang bisa kami audit ya, di samping 9001. Nah kami tidak hanya bisa mengaudit ya Bapak Ibu ya, tapi kami juga sudah menjalankan prinsip-prinsip yang namanya anti korupsi ya, atau yang kita bicara adalah anti bribery. Nah itu ya Pak Bu ya. Jadi saya hanya menjelaskan saja, tidak ada yang maksud apapun. Intinya bahwa kami sebagai bagian dari BSI Group Internasional yang ada di London, kami sudah memastikan kami tidak hanya mengaudit sistem manajemen anti penyuapan, tapi kami juga sudah menjalankannya. Ya, yang inti dari itu adalah penerapan anti korupsi, Bapak Ibu ya, semua insan BSI Group Indonesia. Jadi kita Bapak Ibu sudah paham, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi lebih detail ya, seperti apa yang namanya zero tolerance. Oke. Ini prinsip atau etik program kami yang sudah ada untuk mendukung anti penyuapan dan korupsi. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya teruskan about BSI. Bu Dekan dan Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan sekali lagi, jangan disebut nanti kayak Indonesia ya, BSI, jangan. Nanti katanya cabang mana Pak? Nah, gitu ya. Atau kampusnya di mana Pak? Nah, kan Binas Informatika kan, ada kampusnya kan, Politeknik ya. Nah, atau nanti BSI cabang mana Pak? Kasus yang kemarin di mana? Kan bingung. Jadi kami harus di-spell seperti bahasa Inggris gitu ya, BSI gitu. BSI, British Standard Institution ya. Kalau nanti disebut BSI ya itu bank mana, cabang mana gitu ya. Intinya salah satu pendiri ISO itu kami, BSI Group ya, yang ada di London. Dan kami adalah bagian usaha kerajaan Inggris, kayak BUMK, Badan Usaha Milik Kerajaan. Nah gitu ya Pak Bu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ISO standar yang top di dunia, salah satunya adalah ISO 9001 atau yang tadi saya bilang nih Pak Bu ya, ISO 37001 Anti Bribery Management System. Nah kamilah badan yang menyusunnya terlebih dahulu. Setelah itu baru diadop oleh ISO internasional, digantilah menjadi ISO 9001, ISO 14000, ISO 37001.
Ini standar-standar ISO yang top di dunia yang paling banyak dipakai ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu dari British Standard, namanya dulu BS depannya, ya bukan Budi Setiawan, enggak. BS British Standard, BS 10500, BS 5750 diadop oleh ISO, diganti langsung pakai kode ISO depan. Ya, ini perjalanan sejarah standar. Jadi kami tidak hanya bisa proses, tapi kami semuanya hampir dipastikan ISO standar itu kita yang nyusun, ya kita yang nyusun di standar internasional itu. Oke, saya lanjut. Kita bisa mengakses dan hanya bisa melakukan pelatihan saja. Ya, kalau badan internasional seperti kami, badan sertifikasi hanya bisa 2, sertifikasi atau asesmen dan pelatihan. Yang lain tidak boleh, hukum haram, ya Pak Bu. Karena konsultasi nggak boleh. Nah, maka kami punya yang namanya DSI Training Academy, gitu ya Pak Bu. Itu salah satu core business kami yang juga sekarang lagi kita develop. Sudah kita develop, tapi kalau misalnya Win Raden Patah mau nambah lagi standar gitu ya Pak Mukti ya. Nah itu bisa tuh Pak. Hubungi Pak Sofian ya, Pak Mukti kan udah kenal dengan Pak Sofian ya. Dan Bapak udah kenal dengan Pak Sofian ya. Jangan ragu, jangan bimbang ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah istilahnya objektif audit ya. Kalau bicara di sini Bapak Ibu, intinya kami hanya kembali pengen melihat implementasi ISO 9001 di Fakultas Adab dan Humaniora. Intinya itu. Kita pengen melihat kesesuaian, intinya itu. Dan kita akan lihat ke belakang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, terutama dalam proses mengajar gitu ya. Yang apakah Bapak Ibu sudah comply atau sudah sesuai dengan ISO standar ISO 9001 atau mungkin dengan prosedur atau SOP yang Bapak Ibu dibuat ataupun yang dibikin oleh pihak universitas. Intinya itu, kita melihat kesesuaian ya. Jadi audit kriterianya hanya ada 3, ISO 9001, peraturan ataupun undang-undangan yang berlaku yang mengatur operasional di proses Bapak Ibu sekalian, terutama dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah SOP prosedur yang Bapak Ibu miliki, yang dibikin oleh fakultas atau yang dibikin oleh universitas. Intinya itu yang karena nanti apa yang Bapak Ibu tampilkan, data soft copy, hard copy, ya, yang Bapak Ibu nanti sampaikan secara verbal pun kita itu bisa menjadi bukti audit. Nah makanya tidak boleh kira-kira Pak, nggak boleh tuh Pak ya. Kira-kira begini Pak, nggak boleh. Iya, enggak. Nah, makanya nggak boleh 50-50 Pak. Ya, 50-50 nanti nggak menang. Ya, ini yang saya harapkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan terburu-buru. Ya, Jepang masih jauh, tenang aja. Kalau bisa kita sampai subuh Pak. Enggak. Ya, jadi jangan buru-buru, jangan menanyakan apa yang harus Bapak Ibu lakukan, tapi kami paling nanti akan memberitahukan apa yang diminta oleh standar, apa yang ada di prosedur. Itunya itu. Oke, do and don't. Audit plan nanti kita bahas. Nah ini Bapak Ibu juga jangan khawatir, semua informasi data rekaman yang saya atau kami nanti lihat di PAHU itu tetap menjadi rahasia kami sampai kapanpun dan sampai dimanapun, karena kami juga punya sumpah jabatan. Dan sumpah jabatan itu adalah berisi kami harus merahasiakan semua informasi di klien. Dan kami juga sudah menandatangani namanya NDA, Non-Disclosure Agreement, orang per orang dengan kantor kami, dengan PSI Group Indonesia. Oke. Nah ini juga Bapak Ibu kalau ada mau komplain, ya, oh saya nggak mau temuannya cuma 10 minor gitu ya, maunya 20 minor ya silakan Bapak komplain gitu ya, ya kan? Oh saya nggak mau temuannya cuma 10 major Pak, kurang banyak Pak Andri gitu. Oh yaudah gitu ya Bapak Ibu ya, kalau mau komplain ya kan, atau mau komplainnya wah Pak Andri sama Pak Edi banyak nanya nih gitu ya kan. Nah,
silakan nanti Bapak Ibu email ya Pak Bu, jangan hanya verbal, email ke manajemen kami atau back office kami ya. Sekali lagi, apapun yang nanti Bapak Ibu email, terutama yang sifatnya negatif, kita akan pasti follow up. Oke. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, customer survei ya. Customer survei juga sama, karena wajib nanti Bapak Ibu isi skala nilainya 0 sampai 10 gitu ya Pak. Jangan diisi 12, nggak ada itunya ya. Nah, ini yang penting Pak, client voice matter ya. Yang negatif yang Bapak Ibu isi nanti scoringnya 2, 1 tetap akan menjadi masukan kami dan kita akan pasti follow up. Tidak hanya mencatat di form survei, tidak hanya terima email mengenai keluhan yang negatif tapi nggak diapa-apain, kita jamin kita akan follow up. Oke. Sebelum saya lanjut mengenai audit plan ya Bapak Ibu ya, audit plan mungkin Bapak Ibu sudah terima, kita nanti akan bagi dua. Saya akan mengaudit semua prodi yang ada di audit plan ya, mulai dari politik Islam, sejarah peradaban Islam, dan ya cuma ini ya Bu Wadek ya, cuma S2 sama sejarah peradaban Islam yang S2, ada 3 prodi. Itu nanti yang bagian saya. Kalau nanti Pak Edi akan ke jaminan mutu ya GPMF atau GPMF atau GPMP ya, nanti baru Pak Edi akan ke KTU. Itu mungkin Bapak Ibu mengenai jadwal, ini jadwalnya tentatif, tidak mengikat gitu ya, tidak ada syarat dan ketentuan berlaku, enggak. Ini tidak mengikat dan jadwalnya bisa fleksibel. Kalau satu prodi itu 3 jam, nah, bisa pulang subuh gitu. Saya masih ada Jumat ini. Nah kalau memang prodinya cepat kita audit, berarti nanti kita masuk ke prodi lain bisa berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu siap-siap aja, siap siaga aja gitu ya. Itu untuk jadwal audit ya. Nanti untuk yang Pak Edi mungkin sesuai dengan urutan dulu aja ya, GPMF baru nanti ke KTU. Kalau saya nanti lebih fleksibel. Mau prodi yang mana dulu silakan. Ya Pak Bu ya. Mau semua prodi belakangan ya udah nggak apa-apa. Kita pulang bisa gitu. Kalau mau prodinya duluan semua ya juga boleh silakan. Berarti kita pulang cepat gitu. Kalau saya pada prinsip cepat dan gabus, Bapak Ibu. Semakin cepat semakin bagus. Sama. Nah, itu prinsip auditnya ya Pak. Jadi 3 prodi 2 unit ya, GPMF dan KTU. Mau yang mana duluan silakan. Syarat dan ketentuan tidak mengikat. Sebelum saya lanjut Pak Edi ada tambahan. Oke, sebelum Bapak Ibu mau ditanya, ada pertanyaan? Bertanya lah sebelum Mumpung Bapak Ibu bisa tanya sekarang nih Pak. Kalau nanti Bapak ini tanya nih. Ya. Ya. Beb, kata-kata terakhir Beb. Aku ada mau kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir Beb. Kata-kata hari ini. Kuat. Nggak ada ya? Nggak ada? Audit. Wah, kelihatannya semangat 45. Ya kan? Oleh karena itu, karena semangat 45 Bapak Ibu, jadi saya juga tidak mau menghalang-halangi niat baik Bapak Ibu gitu ya, untuk siap. Iya Pak? Nggak ada. Pokok kata hari cepat dan gabus gitu. Ya, betul. Itu kata-kata hari ini Pak. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kelihatannya semangat 45 untuk siap diaudit gitu ya. Baiklah kalau gitu Bapak Ibu, saya juga tidak mau menghalang-halangi niat baik gitu ya. Saya cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.